Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 5 Al-Muharram dari bulan Allah yang suci 1447 Hijriah, bertepatan dengan 1 Juli 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh dan dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah. Semoga kita mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia salat semalaman suntuk. Kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita membaca kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab yang ke-6, Babut Taqwa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Saya di dalam beberapa majlis untuk kajian-kajian tematik
atau kajian lepas saya meminta kepada panitia masjid atau panitia kajian untuk mencari judul tema yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salah satu sebabnya adalah karena kitab ini yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriyah, bermadhab Syafi'i. Beliau di dalam muqaddimah kitabnya menyebutkan bahwa kitab ini adalah tujuannya untuk sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya sebagai jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, "Fara'aitu an ajma'a mukhtasaran minal ahadithis sahihah mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah wa muhassilan li adabihi al-batinah wal-zahirah jami'an lit-targhibi wat-tarhibi wa sa'iri anwa'i adabis salikin min ahadithiz zuhdi wa riyadatin nufusi wa tahdhibil akhlaq wa taharatil qulubi wa ilajiha wa siyanatil jawarihi wa izalati i'wijajiha wa ghairi dhalika min maqasidil arifin." Beliau mengatakan, maka karena ingin saling tolong menolong antar sesama hamba-hamba Allah, kemudian ingin memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah melalui ilmu, maka saya melihat saya mengumpulkan ringkasan dari hadis-hadis yang sahih yang menggabungkan atau mengumpulkan hadis-hadis tersebut menjadi jalan bagi yang mengamalkan hadis-hadis tersebut ke negeri akhirat. Dengan mengamalkan hadis-hadis tersebut, ia akan mendapatkan adab yang berkaitan dengan lahiriah dan adab yang berkaitan dengan batiniah, amalan hati, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan latihan-latihan jiwa, latihan perasaan, latihan qalbu. Dan tentunya amalan qalbu lebih agung dibandingkan amalan lahiriah secara umum. Dan juga perbaikan-perbaikan akhlak, kesucian qalbu, penjagaan anggota-anggota lahiriah, dan juga menghilangkan hal-hal yang menyimpangkan qalbu tersebut, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan tujuan seseorang ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab mengapa saya mengambil tema dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian wa altazimu alla adhkura illa hadithan sahihan minal wadihat. Dan saya melazimkan untuk tidak menyebutkan kecuali hadis sahih yang jelas. Ini salah satu keberkahan dari kitab ini. Kalau kita perhatikan kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, di beberapa negara, bahkan ratusan negara, maka kitab ini senantiasa selalu ada di dalam masjid-masjid, diterjemahkan di dalam berbagai macam bahasa. Dan ini wallahu alam, kita berharap, dan Allah yang lebih mengetahui, ini adalah tanda keikhlasan dari penulisnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma zabadu fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkuth fil ard. Adapun buih, maka dia akan hilang dengan segera. Adapun yang bermanfaat untuk manusia, maka dia akan tetap bagi manusia.
Amalan yang ikhlas tandanya adalah amalan yang abadi, bermanfaat untuk manusia. Dan saya berharap mudah-mudahan kitab Riyadhus Shalihin ini termasuk daripada kitab yang ikhlas ditulis oleh penulisnya. Buktinya tersebar di tengah masyarakat. Penulisnya wafat 676, sekarang kita 1446, sekitar 800 tahun yang lalu. Tetapi kitab ini masih dipakai, dibaca sampai sekarang. Ini menjadi motivasi bagi kita agar yang paling utama sebenarnya di dalam amal saleh kita adalah yang ikhlas. Dan tanda keikhlasan adalah yang bermanfaat untuk kaum muslimin sampai hari kiamat. Saya ulangi, ini menjadi motivasi bagi kita bahwa yang paling utama dari amal ibadah yang kita kerjakan bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya, amalannya yang ikhlas. Dan yang ikhlas adalah yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin. Berapa banyak kitab yang ditulis? Saya jadi ingat pesan dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan juga di Universitas Islam Madinah, bahwa tidak semua harus menulis kitab. Tidak semua harus ditulis kitabnya. Tetapi menulislah yang ikhlas dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini kalau seandainya ada seorang ustadz tidak banyak kitabnya, tidak tercela, karena tidak semua harus menulis dan tidak semua harus ditulis. Dan tidak semua harus banyak-banyakan kitab. Tetapi yang paling utama yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Kitab syarah Sahih Bukhari, berapa banyak yang mensyarah Sahih Bukhari? Akan tetapi yang dijadikan sebuah rujukan di dalam kitab syarah Bukhari adalah salah satunya kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini menunjukkan sekali lagi motivasi bagi kita dalam setiap amal, yang paling utama adalah keikhlasan di dalamnya. Dan bukti keikhlasan adalah bermanfaat untuk kaum muslimin. Karena ia yang akan tetap. Para ulama mengatakan, makana lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah, dialah yang akan kekal abadi. Karena tidak ada tendensius apa-apa di dalam amalnya. Tidak peduli dia dipuji oleh orang, tidak peduli dia dicela oleh orang, dan seterusnya. Kemudian juga kenapa saya merujuk kepada sebuah kitab meskipun kajiannya tematik, agar yang berceramah tidak kesana kemari pembicaraan. Agar yang berceramah selalu merujuk kepada perkataan-perkataan para ulama, sehingga ilmunya turun-temurun dari mulai dahulu. Sebagian orang sekarang yang berceramah, pembicaranya kesana kemari melebar, akhirnya masyarakat pun tidak mengikuti dengan baik dan benar. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, penulis Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi mengatakan, babut taqwa, bab ketakwaan. Kalau kita perhatikan perkataan para ulama salafus salih, apa itu takwa? Maka kita ingin definisikan dulu takwa. Takwa secara bahasa adalah qillatul kalam. Subhanallah. Takwa itu secara bahasa sedikitnya berbicara. Ya, sedikitnya berbicara. Dan yang dimaksud dengan
Taqwa juga adalah diambil dari kata al-ittiqa. Al-ittiqa yang artinya ja'lu hajizin baina al-insan wa baina ma yakrahu. Yang artinya menjadikan hajiz, pembatas. Seperti ini ada pembatas antara seseorang dengan sesuatu yang dia khawatirkan. Contoh misalkan, saya takut untuk ditabrak oleh mobil. Maka saya memberikan batasan, ya, penghalang agar saya tidak ditabrak oleh mobil. Nah, batasan inilah disebut dengan taqwa. Itulah salah satu makna taqwa yang dijelaskan di dalam bahasa. Adapun makna taqwa secara istilah syariat, maka kita ambil dari perkataan para ulama yang begitu banyak. Di antara perkataan para ulama, saya akan sebutkan dulu perkataan para ulama salafus salih. Di antaranya perkataan yang sangat terkenal ketika Umar bin Khattab, orang kedua terbaik setelah para rasul, para nabi, lalu Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ulamanya para sahabat. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya tentang taqwa. Beliau mengatakan, hal akhadta yawman tariqan dha syauk, yang artinya, wahai Umar bin Khattab, apakah engkau pernah berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri? Kata Umar bin Khattab, na'am, iya. Fama amilta fiha, lalu apa yang kau lakukan ketika engkau berjalan di di jalan yang penuh dengan duri? Maka Umar bin Khattab mengatakan, tashammartu wa hadzartu, aku berhati-hati, aku pelan-pelan. Maka kata Ubay bin Ka'ab, dzakat taqwa, itulah ketakwaan. Itulah ketakwaan. Makanya seorang ahli syair bahasa Arab, Ibnul Mu'taz, mengatakan, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa, tinggalkan dosa yang kecil dan besar, itulah ketakwaan. Wasna' kamashin fawqa ardhi syauq yahdharu ma yara, perbuatlah seperti orang yang sedang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Dia sangat berhati-hati atas apa yang dia lihat di jalan yang penuh dengan duri tersebut. Itulah taqwa. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, yang artinya, dan janganlah engkau remehkan dosa kecil, sesungguhnya gunung berasal dari batu-batuan yang kecil. Nah, itulah takwa yang disebutkan oleh para ulama salafus salih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita ringkas, takwa adalah berhati-hati dalam jalan yang penuh dengan duri. Berhati-hati, bersikap, berucap sehingga tidak tertusuk duri. Itulah taqwa. Ini perkataan ulama salaf salih. Di antara perkataan ulama juga perkataan Talq ibn Habib. Talq ibn Habib. Dan perkataan Talq ibn Habib ini disebut oleh para ulama sebagai definisi takwa yang komprehensif. Definisi takwa yang sempurna. Yaitu beliau mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Zadul Muhajir, an ta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah
tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Yang artinya takwa adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk Allah. Jadi bukan asal taat, tetapi taat di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah. Dan mengerjakannya bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi memang berharap ganjaran dari Allah. Jadi ada 3 poin. Mengerjakan ketaatan, ketaatannya di atas petunjuk dari Allah, tidak asal. Kemudian yang ketiga, berharap ganjaran dari Allah, yaitu dengan ikhlas hanya karena Allah. Kemudian meninggalkan maksiat di atas petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah. Sama juga 3 itu. Inilah pengertian takwa yang sempurna, mengerjakan ketaatan kepada Allah, tetapi bukan hanya taat, sembarang taat, tapi ketaatannya di atas petunjuk dari Allah. Bukan hanya sholat, tetapi sholatnya di atas petunjuk dari Allah. Dan bukan hanya sholat, tetapi sholatnya berharap ganjaran dari Allah, yaitu ikhlas. Kemudian yang kedua, menjauhi maksiat. Dan maksiatnya di atas petunjuk dari Allah. Menjauhi maksiat tersebut di atas petunjuk dari Allah. Karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena nggak ada kesempatan maksiat, tapi karena takut kepada Allah. Saya tidak jadi minum khamar karena lagi nggak ada duit. Nah, ini nggak takwa. Saya tidak jadi meninggalkan judi karena sedang tidak punya uang. Ini bukan takwa. Tetapi meninggalkan maksiat, petunjuk dari Allah, dan berharap ganjaran atau takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh para ulama, hadza ahsanu ma qila fit taqwa. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini adalah definisi takwa yang paling bagus. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, taqwa fi'lu ma amara Allah bih wa tarku ma nahahu Allah an. Yang artinya takwa mengerjakan yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang. Dan di sini saya ingin mengingatkan, yang diperintah oleh Allah ada tingkatannya, ada wajib, ada sunnah. Yang dilarang oleh Allah juga ada tingkatannya, ada haram, ada makruh. Maka orang yang bertakwa, dia tidak peduli apakah itu wajib atau sunnah, dia kerjakan. Orang yang bertakwa, dia tidak peduli apakah itu makruh atau haram, dia menjauhinya. Dia menjauhinya. Karena ada sebagian orang kadang, oh kan cuma makruh, oh kan cuma sunnah, ya, bersolat berjamaah di masjid kan cuma sunnah atau fardu kifayah. Kalau seandainya sudah ada yang mengerjakan cukup, akhirnya sholat terus di rumah sampai mati. Tidak pernah tahu warna karpet Masjid Baitul Qahar, karena dia sholatnya selalu di rumah. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa, seseorang mengerjakan ketakwaan, para ulama mengatakan dia adalah khasyatun mustamirrah wa hadharun daim. Ini menarik perkataan. Takwa adalah takut yang terus-menerus. Dan takwa adalah sikap hati-hati yang selamanya. Itu takwa. Jadi takwa itu sebuah amalan
yang tidak boleh lepas dari diri seorang muslim. Takut terus menerus. Dan sikap hati-hati yang selamanya dilakukan oleh seorang hamba. Dimanapun dia berada, bagaimanapun keadaannya, apapun yang dia lakukan, maka takwalah di dalamnya. Urusan akidah, takwalah di dalamnya. Urusan ibadah, bertakwalah di dalamnya. Urusan muamalah, urusan duit, urusan akhlak, adab, bertakwalah di dalamnya. Para ulama mengatakan at-taqwa khasyatun mustamirrah wa hadharun daim. Lihat. Perkataan agung ini. Takwa, rasa takut yang terus menerus. Takwa, sikap hati-hati yang selamanya. Bukan hanya takwa di dalam urusan akidah, tapi takwa juga dalam urusan ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga mengatakan at-taqwa isti'maluhu ala ijtinabil muharramat ghaliban. Lihat, ini perkataan ulama. Bertakwa kepada Allah lebih besar penggunaannya di dalam perkara meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi kalau ada orang memberikan nasihat, "Hei, takwalah engkau kepada Allah." Itu sebenarnya lebih kepada jauhi maksiat kepada Allah. Ya, jauhi maksiat kepada Allah. Lebih ditekankan menjauhkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mengerjakan perbuatan amal saleh. Dan ulama-ulama terdahulu, kebiasaan para salafus saleh, kalau sudah dikatakan ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, maka maksudnya adalah tinggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi mengatakan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini fungsinya apa dibawakan oleh Imam Nawawi sebagai ayat pertama dalam bab takwa dalam kitab Riyadhus Shalihin. Fungsinya beliau ingin menjelaskan kepada kita hukum takwa. Ya. Dan disinilah pentingnya belajar kitab dengan seorang guru. Karena akhirnya dia bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh penulis kitab. Imam Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, fungsinya adalah yaitu menjelaskan hukum takwa. Ittaqullah, bertakwalah kalian seluruhnya kepada Allah. Di situ perintah. Dan al-aslu fil amril mutlaq lil wujub illa ma dallat dalilu ala sunniyati. Asal hukum dalam perintah yang umum menunjukkan kepada kewajiban, kecuali ada dalil yang menurunkan dari wajib menjadi sunnah. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa takwa hukumnya wajib berdasarkan surat Ali Imran ayat 102 tadi. Dan berdasarkan ayat-ayat yang lain, di antaranya surah An-Nisa ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada kalian seluruhnya dan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, hendaknya kalian seluruhnya
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian, itu adalah min alfaz al-amr, dari lafaz-lafaz perintah yang menunjukkan kepada kewajiban. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam ayat ini beliau mengatakan al-amru bittaqwa kana 'aman li jami'il umam. Bahkan perintah untuk bertakwa umum untuk seluruh umat. Ya, umum untuk seluruh umat. Jadi hukum takwa adalah wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Umdah mengatakan at-taqwa wajibatun 'alal khalq. Takwa hukumnya wajib atas seluruh makhluk. Siapapun dia, laki-laki, perempuan, jin, manusia, kaya, miskin, rakyat jelata, pemimpin, seluruhnya wajib bertakwa. Kenapa? Karena Allah memerintahkan, satu. Yang kedua tadi dalam surah An-Nisa ayat 131 Allah mewasiatkan, dua. Yang ketiga kata Syekhul Islam Taimiyah wa dzamma man la yattaqillah, dan Allah mencela yang tidak bertakwa kepada Allah. Yang keempat, wa man istaghna an taqwa tawa'adahu, dan Allah mengancam dengan siksa yang tidak bertakwa kepada Allah. Dari sini kita ambil pelajaran hukum bertakwa adalah wajib. Hukum bertakwa adalah wajib. Dan wajib pengertiannya ma amarallahu bihi syari' amran jaziman ustihiqqa bil adzabi tariku 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Ya, hukum bertakwa jadi hukumnya adalah wajib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, ayat tadi surat Ali Imran ayat 102 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Saya lanjutkan ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati sekali-kali kecuali dalam beragama Islam. Ayat ini terdapat faedah menarik. Apa itu faedahnya? Yaitu takwa tidak bisa dikerjakan tanpa ilmu yang benar. Takwa tidak bisa dikerjakan tanpa ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak mungkin kita mengerjakan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, kecuali di atas ilmu agama. Maka selalu dan selalu kita nasihatkan kepada kaum muslimin untuk agar menuntut ilmu agama. Terutama menuntut ilmu agama yang sistematis. Belajar dari mulai rukun Islam, rukun iman, memakai kitab, di dalam kitab ada dalil-dalilnya, dan dipelajari bersama seorang ustadz. Karena itu yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada umat Islam melalui pertanyaan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Yang hadir di sini yang ngaku sudah ngaji, mengenal dakwah, sudah sering duduk di pengajian, tapi belum pernah membaca, mempelajari buku, satu buku dari awal tentang rukun Islam sampai akhir, maka berarti belum ngaji. Rukun iman dari awal sampai akhir belum ngaji. Ya. Dan ini saya nasihatkan kepada kaum muslimin, belajarlah ilmu agama dengan sistematis. Bukan belajar ilmu agama dengan sistematis kita ingin menjadi ustadz, enggak. Kita ingin menjadi seorang muslim di atas ilmu agama yang benar. Jangan sampai tidak belajar ilmu agama. Dan jangan, di zaman sekarang jangan sampai belajar ilmu agama cuma dari video-video pendek. Ya, misalkan kalau dalam dunia media sosial, reel 1 menit sampai 2 menit, short sampai 5 menit di YouTube dan seterusnya. Tidak. Itu bukan ilmu agama yang mumpuni mendasar, tetapi itu hanya motivasi, video-video motivasi. Dan ini juga saya mungkin dari mulai kajian ini saya tidak akan live streaming lagi kajian kita.
Biar kaum muslimin datang ke majelis ilmu. Tidak ada lagi kajian-kajian online. Ini penyebab kaum muslimin tidak hadir di majelis ilmu secara langsung karena online. Saya cuma rekam saja. Nanti saya upload. Adapun live streaming tidak akan lagi kita. Sudah nggak zaman lagi. Biar kaum muslimin ke masjid. Karena setelah Covid, kebanyakan orang nonton live. Itu pun nontonnya cuma 5 menit, 3 menit, habis itu tutup. Ya. Nggak ada. Duduk di majelis ilmu. Duduk bersimpuh sebagaimana ulama-ulama terdahulu duduk bersimpuh. Apapun kejadiannya di masyarakat, duduk bersimpuh. Lama duduk bersimpuh. Capek, ngantuk. Ya. Harus nuntut ilmu. Karena tidak bisa bertakwa kecuali dengan belajar ilmu agama. Dan saya ingin mengomentari juga sebuah keadaan dan fenomena di tengah masyarakat. Ada keluarga yang sangat religius, belajar ilmu agama dan berusaha mengamalkan ilmu agama. Sebaliknya ada keadaan di sana keluarga muslim dia, tetapi sangat awam terhadap keislamannya. Tidak boleh diparsialitas di dalam ilmu agama. Seluruh keluarga muslim wajib menuntut ilmu agama. Jangan ada yang mengatakan, oh saya bukan lulusan pesantren, keluarga saya bukan orang lulusan pesantren, jadi wajar kami awam. Akhirnya tidak bisa memandikan, mensolat, mengkafani, mensolati, mengkuburkan orang tuanya. Gara-gara tidak pernah belajar ilmu agama secara mendasar. Ini tidak benar yang seperti ini. Maka kembali ke permasalahan tadi, takwa tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama. Belajarlah ilmu agama yang sistematis, terutama rukun Islam, rukun iman. Lalu setelah itu amalan-amalan qalbu, seperti yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril, Rasul SAW mengatakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang telah mendatangi kalian untuk mengajari kepada kalian perkara agama kalian. Kemudian surat Ali Imran ayat 102 tadi juga terdapat pelajaran yang disebutkan oleh para ulama bahwa takwa istiqamah dua rukunnya. Yang pertama, berjalan di jalan yang benar. Tidak akan pernah istiqamah seseorang kecuali berjalan di jalan yang benar. Kalau jalannya salah, tidak mungkin istiqamah. Dan bagaimana tahu jalan yang benar? Harus belajar ilmu agama. Yang kedua, selalu berjalan di jalan yang benar. Apa dalilnya tadi? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Lihat. Berjalan di jalan yang benar, sebenar-benar takwa. Jalan yang menyimpang, jalan yang salah jalan, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah selalu berjalan di jalan yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itulah rukun istiqamah. Jadi faedah dari surat Ali Imran ayat 102 ini salah satunya adalah rukun istiqamah ada dua. Apa tadi Pak? Berjalan di jalan yang benar. Kalau jalannya salah tidak takwa, tidak mungkin dia istiqamah. Yang kedua, selalu berjalan di jalan yang benar sampai mati. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Kemudian di sini saya ingin menambahkan sebagian ulama salaf juga, dan ini tidak bisa ditinggalkan perkataan ulama salaf ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ulamanya para sahabat, ahli tafsirnya para sahabat, 70 surat langsung mengambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Beliau mengatakan tentang pengertian takwa, kata beliau, an yuta'a fala yu'sa. Allah ditaati
dan tidak dimaksiati. Satu. Wa an yudhkara fala yunsa. Dan Allah diingat, tidak dilupakan. 3. 2. Yang ketiga, wa an yushkar fala yukfar. Allah nikmatnya disyukuri, tidak dikufuri. Ini adalah pengertian takwa secara pengamalan. Saya ingin mengamalkan takwa, Ustadz, gimana caranya? Ngamalkan 3 ini. Pertama, taati, tidak dimaksiati. Yang kedua, sering berzikir kepada Allah, tidak melupakan Allah. Yang ketiga, saat diberi nikmat bersyukurlah, tidak mengkufuri nikmat tersebut. Taib. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil yang kedua dari ayat Al-Quran. Dan seperti yang sudah saya ungkap tadi, mengapa kajian-kajian tematik saya ambilkan selalu dari kitab Riyadhus Shalihin? Karena indah. Kitab ini indah banget. Kenapa? Karena dalamnya cuma Al-Quran, hadis Rasul. Dan itu beliau sebutkan. Kata beliau, saya melazimkan dalam kitab saya tidak menyebutkan kecuali hadis-hadis sahih dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab tersebut. Jadi pembicaraan tidak ngalor ngidul ke sana kemari. Ya. Karena sumber referensi Islam hanya Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dakwah yang berkah, dan itu dakwah yang ilmiah. Dakwah yang berkah, ilmiah, bukan pintar mengolah kata-kata, tetapi mengajari dalil kepada umat yang merupakan referensi hukumnya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah menarik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk di majlis Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Al-Muhsin kemarin ketika haji, dan majlis terakhir dalam kitab Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis akhlak. Dan itu majlis penutup. Saya bersyukur kepada Allah menghadiri majlis penutup. Kemudian beliau mengatakan, insyaallah setelah 2 hari kita akan baca kitab. Kitab yang dibaca apa? Kembali lagi ke awal. Kitab-kitab dasar. Kitab-kitab yang orang mungkin ustadz-ustadz baru membacanya, menganggap itu bacaan yang rendahan. Enggak. Begitulah para ulama. Dia tidak akan menampilkan ilmu yang begitu luar biasa di hadapan orang banyak. Karena bukan itu yang jadi ukuran. Yang diukur adalah umat Islam dapat petunjuk, berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kitab Usul Salasa, kembali lagi kitab Usul Salasa, kembali lagi kitab Tauhid, kembali lagi. Enggak bosan-bosan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taghabun ayat 16, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini adalah penjelasan dari Ali Imran ayat 102. Di dalam surah Ali Imran, bertakwalah kalian kepada Allah secara umum. Lalu nanti di dalam prakteknya ada yang mengatakan, Ustaz, saya mampunya sholat cuma dengan duduk, tidak bisa berdiri. Maka dijelaskan dengan surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullah mastata'tum. Ya, kerjakan sholat. Tetap dikerjakan sholat. Tapi kalau tidak bisa berdiri, duduklah. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Jadi ayat ini dibawakan oleh penulis sebagai penjelas atas ayat sebelumnya. Lihat bagaimana indahnya penyebutan ayat dan bagaimana dalamnya ulama, seorang alim yang membuat kitab ini. Setelah menyebutkan takwa secara global, maka beliau merincikan dengan ayat. Dan yang hanya bisa menyebutkan itu adalah orang yang ngajar. Orang yang belajar, duduk bersimpuh dengan para ulama. Lama. Karena di situ mereka akan mendapatkan pelajaran dari ulama tersebut. Di dalam ayat pertama adalah ayat menjelaskan tentang perintah untuk bertakwa secara umum. Ayat yang kedua penjelasan rinci perintah untuk bertakwa secara kemampuan. Ya. Dan ini
sepadan dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Jika aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakanlah dari perintah tersebut semampu kalian. Nah, orang kemampuannya beda-beda, Bapak. Ya, kita diperintahkan untuk bersedekah, maka bersedekahlah sesuai dengan kemampuan. Tidak semua bisa seorang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang akhirnya dengan banyaknya sedekah Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma nafa'ani malun qattu nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak pernah ada harta yang paling bermanfaat untukku seperti hartanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak bisa kita seperti Abu Bakar. Maka bertakwalah semampu dengan kemampuan kita. Nah, kalau ingin dalam lagi ayat ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebagian ulama salaf ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah penghapus dari ayat yang pertama tadi, surat Al-Imran ayat 102. Ayat yang pertama memberikan pelajaran bahwa bertakwalah kepada Allah secara umum. Dihapus dengan bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Tetapi pendapat yang lebih kuat, tidak. Ayat ini bukan penghapus, tetapi ayat ini penjelas terhadap ayat yang pertama, ya, bahwa ayat yang pertama perintah untuk bertakwa, ayat yang kedua dijelaskan takwanya sesuai dengan kemampuan, karena seseorang berbeda-beda. Ada orang yang bisa sholat dengan berdiri, kalau tidak bisa boleh sholat dengan duduk, kalau tidak bisa boleh sholat dengan berbaring, dan seperti itu. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di ayat yang selanjutnya penulis membawakan surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah langsung akan menjadikan untuknya jalan keluar dan langsung memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Tema yang disebar melalui flyer, ya, saya baca di sini, yaitu kemuliaan orang yang bertakwa. Salah satu kemuliaan orang yang bertakwa ini, ayat ini. Jadi ayat ini merupakan fadilat, keutamaan orang yang bertakwa. Minimal 2 di dalam ayat ini, yaitu Allah menjadikan untuk orang yang bertakwa jalan keluar. Yang kedua, Allah menjadikan untuk orang yang bertakwa rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Kalau antum baca penafsiran, ya, tentang ayat ini, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sebelum saya bacakan tafsirannya, maka ayat yang semisal "wa man yattaqillah" itu diulang oleh Allah dalam surat At-Talaq ayat 3 kali. Dan ayat ini paling sering, jujur saja, paling sering saya baca kalau sedang khutbah Jumat. 3 ayat ini. Surat At-Talaq ayat 2, kemudian surat At-Talaq ayat 4, kemudian surat At-Talaq ayat 5. Saya bacakan 3 ayat ini, ya. "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Itu surat At-Talaq ayat 5, ayat 4. Surat At-Talaq ayat 2, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu" itu surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Kemudian surat At-Talaq ayat 4, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ayat 4. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya kemudahan dalam urusannya. 2. Yang ketiga, surah At-Talaq ayat berapa tadi? 5. 2, 4, 5. Itu semua keutamaan orang yang bertakwa. Ya. "Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya
dan besarkan ganjaran pahalanya. 3 kemuliaan orang yang bertakwa disebutkan dalam surah At-Talaq ayat berapa tadi? 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5. 2, 4, 5. Kita baca para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan orang yang bertakwa, yaitu yang pertama surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuknya. Apa penafsiran para ulama tentang jalan keluar? Subhanallah, ulama-ulama salaf menafsirkan begitu banyak makna jalan keluar. Di antaranya yang dikatakan oleh Ar-Rabi' bin Khuzaim. Saya membaca ini dari kitab-kitab Imam Ibnu Katsir, tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan min kulli syai'in dhaqa 'alan nas. Dari segala sesuatu yang menyempitkan manusia. Maka Pak, apa sih yang menyempitkan kita itu? Ya, sebenarnya bukan rezeki yang sedikit yang menyempitkan itu. Perasaan yang tidak tenang. Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib, meskipun ini perkataan dikatakan oleh sebagian orang dusta perkataan ini, tetapi saya berpikirnya perkataan ini benar adanya. Jadi Ali bin Abi Thalib ditanya, "Ayyu makhluqati a'zam?" Makhluk Allah yang paling besar itu apa? Beliau menjawab, gunung. Karena itu pasak bumi. Tetapi gunung bisa dipahat oleh besi. Maka makhluk yang paling kuat adalah besi. Tapi besi bisa leleh oleh api. Tetapi maka makhluk yang paling kuat adalah api. Api bisa padam oleh air. Air makhluk yang paling kuat. Air dibawa oleh awan. Maka makhluk yang paling kuat adalah awan. Awan dibawa oleh angin. Angin adalah makhluk yang paling kuat. Manusia bisa menerpa angin. Maka manusia yang makhluk yang paling kuat. Tapi manusia lemah saat gundah, resah, gelisah kalbunya. Maka makhluk yang paling kuat adalah resah, gelisah, gundah. Dan itu adalah tentara dari tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Pak, sekaya apapun saat resah, gelisah, gundah, tidak akan pernah merasakan kekayaan. Maka kebahagiaan sebenarnya bukan pada banyaknya harta. Kemiskinan sebenarnya bukan pada sedikitnya harta. Tetapi saat kalbu nyaman, tenang, nafas dalam, bangun tidur tidak ada hutang yang dia pikirkan. Karena para ulama mengatakan tentang hutang, ad-dain dhullun bin nahar wa hamun bil lail. Hutang itu menghinakan di siang hari, susah ketemu orang karena malu. Dan meresahkan di malam hari, pikir, habis tidur masih mikir. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi, makhrajan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar. Maksudnya min kulli ma dhaqa 'alan nas. Allah jadikan untuknya jalan keluar dari apa saja yang membuat hatinya resah, gelisah. Dan itu kekayaan terbesar bagi seorang muslim. Catat itu baik-baik. Kekayaan terbesar seorang muslim ketika dia bahagia. Dan kebahagiaan adalah saat kalbunya tenang, nyaman, puas dengan pemberian Allah, tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada, puas dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Itulah kebahagiaan.
Saat dia ingin tidur, dia bisa tidur di mana saja. Bahagia. Dan itu hasil takwa. Yang ingin hilang resahnya, gundahnya, gelisahnya, maka perbanyaklah bertakwa. Itu salah satu penafsiran dari makhrajan yang dikatakan oleh Ar-Rabi' bin Khuzaim. Kemudian Imam Ikrimah mengatakan, min talq kama amara Allah yaj'al lahu makhrajan. Yang artinya, yang dimaksud dengan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Maksudnya adalah dari hal yang menunjukkan kepada perceraian di antara suami istri. Perceraian di antara suami istri. Itu menyesakkan sekali. Bahkan kadang di saat-saat yang harusnya kita nyaman dengan istri kita, tenang di hadapan Ka'bah, di tempat-tempat suci kita berdoa bersama dengan istri kita, tapi tidak tenang karena pernikahannya di ujung tanduk. Maka Allah, siapa yang bertakwa, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari perceraian. Perbanyaklah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud, dan saya pesan Pak, kalau ada perkataan Abdullah bin Mas'ud dan murid-muridnya jangan pernah remehkan. Ini orang bukan sembarangan. Ini orang murid langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan oleh para ulama sejarah di antaranya dalam kitab Syiar Alamin Nubala, yang paling dekat samtun wa hadyun, kelakuan, tingkah laku, sikap dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud orang yang paling sering masuk keluar rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat mengatakan kami tidak mengira kecuali Abdullah bin Mas'ud adalah ahlu baitnya. Saking sering masuk rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah biasa. Makanya wajar beliau mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah remehkan kalau ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kata beliau, ya'lamu anna Allah in syaa mana wa in syaa a'ta. Subhanallah. Ini kenyamanan hidup. Makhrajan, yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan makhrajan, jalan keluar. Makna makhrajan adalah dia paham betul apa itu takdir. Kalau Allah ingin, Allah akan kasih. Kalau Allah tidak ingin, Allah akan larang. Itulah takdir. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan puas dengan ketetapan Allah. Dan itulah jalan keluar. Kenyamanan hidup. Dia akan puas dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Apapun itu. Kesulitan dia terima dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarullah wa ma syaa fa'al. Kenikmatan dia akan terima dengan ucapan alhamdulillah. Alladzi faddalani ala katsir min ibadihi almu'minin. Segala puji bagi Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Bukan kekuatanku, bukan ujubku, bukan kepintaranku. Ini makhraja, Pak. Dan kalau boleh kita ringkas, makhraja ini adalah harta tersimpan yang ada di dalam diri seorang muslim. Dan sebabnya takwa kepada Allah. Sebabnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semakin takut untuk bermaksiat. Kemudian semakin sering lisan kita berzikir kepada Allah. Dan saya sering mengatakan perkataan Imam Ibnu Utsaimin tentang zikir. Beliau mengatakan, hatta tatayaqqan anna dzikra taufiqun minallah. Sampai kamu yakin bahwa zikir, orang bisa berzikir itu adalah petunjuk dari Allah. Coba pikirkan baik-baik, kata beliau. I'lam anna dzikra min aisaril a'mal. Walan yadhkura ahadun rabbah illa man waffaqah. Tetapi
tidak akan pernah ada seorang pun yang lisannya terus basah dengan zikir kepada Allah kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu. Semoga kita juga dimudahkan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, dan itulah senantiasa makhrajan kemuliaan orang bertakwa, diberikan kelapangan kalbu, kenyamanan hati, nafas yang dalam, ya, apapun yang dia dapatkan, perasaan tenang. Ini yang bisa disampaikan. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi syrah lana sudurana, Rabbi syrah lana sudurana. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah, fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.